DPRD Jawa Timur setelah menggelar sidang paripurna tentang Raperda Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak pada tanggal 23 Juni 2025 lalu, kembali menggelar sidang paripurna untuk mendengar tanggapan dari Gubernur Jawa Timur terkait rancangan perda inisiatif dari DPRD Jawa Timur tersebut. Pembentukan Raperda tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak ini dilakukan sesuai dengan batasan kewenangan daerah provinsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana regulasi yang saat ini berlaku yaitu Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, serta Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang sistem penyelenggaraan perlindungan anak. Dan keduanya saat ini dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga dianggap perlu diganti dengan penggabungan dalam satu, yakni Perda tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. Sobat Lentera, hari ini Kamis 26 Juni 2025, rapat paripurna di DPRD Provinsi Jawa Timur kembali digelar dengan sejumlah agenda strategis menyangkut arah kebijakan pembangunan dan juga regulasi kelembagaan daerah. Dipimpin langsung oleh pimpinan rapat yakni Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Dr. Andes M. Musyafak. Paripurna kali ini dimulai dengan penyampaian pendapat Gubernur atas rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan juga anak yang merupakan usulan prakarsa dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur yang diharapkan nanti bisa lebih menjawab tantangan zaman seperti kekerasan berbasis gender, pernikahan dini, hingga kejahatan secara digital. Selain itu juga, paripurna kali ini membahas tentang pembentukan panitia khusus untuk dua rancangan peraturan DPRD Provinsi Jawa Timur, yakni Kode Etik DPRD dan juga Tata Beracara dari Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Timur yang bertujuan untuk memperkuat integritas serta tata tertib internal dari lembaga legislatif. Dan yang ketiga disampaikan pula laporan panitia khusus atas hasil pembahasan RPJMD Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2025 hingga 2029 sebagai arah strategis pembangunan Jawa Timur 5 tahun ke depan. Lantas, seperti apa jalannya rapat paripurna kali ini dan apa kebijakan yang dihasilkan di rapat paripurna kali ini? Sobat Lentera, marilah kita ikuti bersama rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Jawa Timur, yang terhormat saudara pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, beserta jajaran perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur, adik-adik mahasiswa yang mengikuti rapat paripurna pada hari ini. Yang pertama, jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. Silakan berdiri. Yang kedua, jurusan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi
Insan Negeri Surabaya. Berdiri. Yang ketiga, jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Serta undangan dan hadirin yang kami hormati. Perlu kami sampaikan bahwa rapat paripurna hari ini ada 3 agenda, yaitu penyampaian pendapat Gubernur atas rancangan perda tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. Yang kedua, pembentukan panitia khusus membahas rancangan peraturan DPRD tentang kode etik DPRD Provinsi Jawa Timur dan rancangan peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga, penyampaian laporan pansus atas hasil pembahasan rancangan perda tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2029. Sebelum mengawali agenda rapat paripurna hari ini, perkenankan kami mengajak hadirin dan untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kita yang dalam kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, serta berkat limpahan rahmat dan hidayahnya, kita semua yang hadir pada hari ini diberikan kesehatan untuk menjalankan tugas konstitusional dan bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur menyampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin, khususnya kepada Saudara Wakil Gubernur Jawa Timur beserta seluruh jajaran perangkat daerah Provinsi Jawa Timur yang telah memenuhi undangan kami pada hari ini. Mengawali agenda rapat paripurna hari ini, kami persilakan kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan untuk membacakan daftar hadir. Dibacakan. Rekapitulasi daftar hadir anggota fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur pada rapat paripurna masa persidangan 3 tahun sidang 2024-2025 Kamis 26 Juli 2025. 1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, jumlah anggota 27, hadir 16, tidak hadir 11. 2. Fraksi PDI Perjuangan, jumlah anggota 21, hadir 10, tidak hadir 11. 3. Fraksi Partai Gerindra, jumlah anggota 21, hadir 10, tidak hadir 11. 4. Fraksi Partai Golkar, jumlah anggota 15, hadir 9, tidak hadir 6. 5. Fraksi Partai Demokrat, jumlah anggota 9, hadir 6, tidak hadir 3. 6. Fraksi Partai Nasdem, jumlah anggota 10, hadir 6, tidak hadir 4. 7. Fraksi Partai Amanat Nasional, jumlah anggota 4, hadir 2, tidak hadir 2. 8. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, jumlah anggota 5, hadir 4, tidak hadir 1. 9. Fraksi P3 PSI, jumlah anggota 5, hadir 2, tidak hadir 3. Dari jumlah 117 anggota, jumlah total kehadiran 65 anggota. Jumlah total tidak hadir 52 anggota dan 3 orang anggota sedang menunaikan ibadah haji. Pembacaan selesai. Sebagaimana daftar hadir yang telah dilaporkan Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, dari 117 orang anggota DPRD telah hadir sejumlah 65 orang anggota DPRD dan 3 orang anggota DPRD sedang menunaikan ibadah haji. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD masa persidangan 3 tahun sidang 2024-2025 dengan agenda penyampaian pendapat Gubernur dan rancangan perda tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak pada hari ini Kamis 26 Juni 2025 tepat pada pukul 13.25 13.27
Waktu Indonesia bagian Barat kami menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat DPRD yang hormat, bagaimana kita ketahui bersama bahwa rancangan perda tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak merupakan usul prakarsa Komisi E (Kesra) yang telah ditetapkan menjadi Raperda Inisiatif DPRD Komisi E atau Kesra. Telah menyampaikan nota penjelasan atas rancangan perda dimaksud pada rapat paripurna tanggal 23 Juni yang lalu. Maka tahapan selanjutnya adalah penyampaian pendapat gubernur atas rancangan perda dimaksud. Untuk itu, marilah kita simak dengan seksama pendapat gubernur yang akan disampaikan Saudara Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Emil Estianto Dardak, BPus dan MSD. Dipersilakan. Pendapat Gubernur Jawa Timur terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur, inisiatif DPRD Provinsi Jawa Timur tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur sekaligus pimpinan rapat Bapak Dr. Andes M. Musafak beserta Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Bapak Haji Hidayat SAG MSI, segenap anggota Dewan yang terhormat, segenap Kepala UPD yang hadir pada kesempatan ini, tamu undangan, perwakilan mahasiswa dan rekan-rekan media. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat taufik dan hidayahnya kita semua dapat menghadiri rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Gubernur Jawa Timur tentang rancangan peraturan daerah penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. Penyampaian pendapat Gubernur ini merupakan tanggapan atas nota penjelasan DPRD Provinsi Jawa Timur sebagai inisiator raperda yang akan disampaikan pada rapat paripurna tanggal 23 Juni 2025 yang lalu. Sidang Dewan yang terhormat, Pemprov Jatim memberikan apresiasi yang tinggi atas hadirnya raperda tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak ini, sehingga diharapkan dapat menjawab kebutuhan Provinsi Jawa Timur terhadap kebutuhan regulasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. Hal ini mengingat beberapa alasan yang sekaligus urgensi pembentukannya sebagai berikut. 1. Bahwa perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan rasa aman, mengembangkan hidup dan kehidupannya, serta hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya yang dapat merendahkan derajat manusia dan melanggar hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, bahwa ketentuan dalam Perda Jawa Timur nomor 16 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dan Perda Jawa Timur nomor 2 tahun 2014 tentang sistem penyelenggaraan perlindungan anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. Dan yang ketiga, sesuai dengan data yang dihimpun dalam aplikasi Simponi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2024 menyatakan bahwa tingkat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih banyak terjadi di Jawa Timur. Untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dengan rincian pada tahun 2021 840 kasus, tahun 2022 naik menjadi 900 kasus, 2023 kembali naik menjadi 993 kasus, 2024 naik menjadi 1041 kasus. Sedangkan untuk kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2021 901 kasus, 2022 naik menjadi 999
968 kasus, 2023 kembali naik menjadi 972 kasus, dan di 2024 turun menjadi 771 kasus. Tentunya ini juga merupakan apresiasi terhadap upaya untuk membuka seluas-luasnya pintu pengaduan dan kesadaran dari masyarakat untuk melapor, sehingga kenaikan tersebut dapat dikatakan juga turut bersumber dari upaya untuk menggalang kesadaran melapor kepada instansi yang terkait. Bila dilihat dari jumlah data tentang kasus kekerasan sebagaimana disampaikan oleh Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur dengan data yang terdapat dalam aplikasi Simponi Kementerian P3A Republik Indonesia pada kurun waktu 2021 sampai dengan 2024 terdapat perbedaan, sehingga naskah akademik disarankan untuk dilakukan penyempurnaan. Sidang Dewan yang terhormat, dalam rangka pembahasan raperda ini, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan naskah akademik. Materi yang diatur dalam raperda sekaligus menanggapi atas penyampaian nota penjelasan sebagai berikut. 1. Terhadap penggabungan pengaturan mengenai penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak yang saat ini berdasarkan Perda Jawa Timur 16/2012 dan Perda Nomor 2/2014 tentang sistem penyelenggaraan perlindungan anak dalam satu perda, pada prinsipnya kami sependapat dan mendukung dalam pembentukannya seiring dengan kebijakan penyederhanaan regulasi, sehingga dalam tataran pelaksanaannya dapat dilakukan secara lebih efisien. 2. Perlu adanya penyesuaian terhadap nomenklatur bab 3 dan bab 5 pada naskah akademik dengan mengacu pada lampiran pertama, lampiran 1 Undang-Undang 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi sebagai berikut. Bab 3, evaluasi dan analisis perundang-undangan diubah menjadi bab 3, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Dan bab 5, dari sasaran jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah diubah menjadi bab 5, jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah. Terhadap jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan raperda, secara umum kami berpendapat telah memenuhi kebutuhan, baik secara normatif maupun empiris, yang selanjutnya dapat disempurnakan kembali pada saat pembahasan bersama. Sidang Dewan yang terhormat, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga pendapat, saran, dan masukan tersebut dapat menjadikan raperda ini sebagai raperda yang memenuhi harapan kita semuanya. Kita berharap bahwa pembahasan ini berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bersama diberikan petunjuk, kemudahan, dan kelancaran dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kita kepada bangsa, negara, dan masyarakat Jawa Timur dengan sebaik-baiknya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Pada rapat paripurna itu disampaikan pula penyampaian laporan dari panitia khusus atas hasil pembahasan rancangan perda tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025-2029, di mana pada penyampaian laporan ini terdapat 15 poin rekomendasi dari pansus tersebut.
agar RPJMD yang sudah tersusun dapat berjalan sesuai dan tepat dengan Nawabakti Satya dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Rapat Dewan yang terhormat, RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program janji politik Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak periode tahun 2025-2029 yang telah dilantik secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Februari 2025. Adapun visi kepala daerah terpilih yang selanjutnya menjadi visi RPJMD adalah bersama Jawa Timur maju yang adil, makmur, unggul, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Visi tersebut selanjutnya dijabarkan di dalam 9 misi pembangunan yang disebut sebagai Nawabakti Satya yang terdiri atas 1. Jatim sejahtera, yaitu mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan. Yang kedua, Jatim kerja, yaitu memperluas lapangan kerja yang berkualitas. Yang ketiga, Jatim akses, yaitu memperkuat infrastruktur, konektivitas antar wilayah, dan intra-aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan. Yang keempat adalah Jatim agro, yaitu meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan. Yang kelima, Jatim cerdas, yaitu memperkuat akses dan mutu pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan. Yang keenam, Jatim sehat, yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses, dan berkeadilan. Yang ketujuh, Jatim berkeamanan, yaitu memperkuat penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, daya guna, dan partisipatif. Yang kedelapan, Jatim harmoni, yaitu terwujudnya masyarakat yang harmonis dan inklusif. Yang kesembilan, Jatim lestari, yaitu menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pansus juga telah melakukan rapat kerja dengan seluruh perangkat daerah, rumah sakit, dan badan usaha milik daerah Provinsi Jawa Timur pada tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 23 Juni 2025. Visi, misi, dan program ikon Nawabakti Satya selanjutnya menjadi pijakan Pansus dalam mencermati dan mengkritisi dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2029. Tujuan utama Pansus adalah memastikan bahwa dokumen RPJMD memiliki kekuatan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan, yaitu kesejahteraan masyarakat yang merata. Rapat Dewan yang terhormat mencermati keterkaitan logis antara 9 misi RPJMD dengan program ikon Nawabakti Satya, maka Pansus melakukan pembahasan dengan seluruh perangkat daerah berdasarkan tema ikon sebagai berikut. Yang pertama ada pembahasan Jatim sejahtera, Jatim kerja, Jatim akses, dan Jatim agro yang kami laksanakan pada tanggal 13-14 Juni di kantor Bapur 3 Malang. Yang kedua, pembahasan Jatim sehat, Jatim cerdas, Jatim amanah, berkah, Jatim harmoni, dan Jatim lestari dilaksanakan pada tanggal 19-21. Yang ketiga adalah pembahasan kerangka pendanaan dan memastikan kemampuan APBD dalam membiayai dan mewujudkan visi misi dan program ikon Nawabakti Satya yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2025 di kantor DPD Provinsi Jawa Timur. Metode pembahasan Pansus sesuai dengan misi dan program ikon Nawabakti Satya diharapkan dapat mengidentifikasi bagaimana dukungan nyata setiap OPD terhadap pencapaian visi dan misi RPJMD secara lebih nyata, sekaligus untuk menggali bagaimana kesiapan strategi kolaborasi lintas OPD dalam mengefektifkan sumber daya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rapat Dewan yang terhormat, sebelum kami mengakhiri penyampaian laporan kasus ini, kami sangat berharap kepada alat kelengkapan DPRD, khususnya jajaran komisi, badan anggaran, dan Bapenda DPRD Provinsi Jawa Timur agar melakukan pengawasan dan pengawalan secara konsisten terhadap pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2029. Pada kesempatan itu pula, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak mengapresiasi perda inisiatif dari DPRD Jawa Timur ini terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak, yang menurut data bahwa saat ini sedang naik sehingga perlu disiapkan peraturan-peraturan daerah terkait hal tersebut.
Ini adalah inisiatif DPRD. Jadi tentu Pemprov bersyukur dan mengapresiasi bahwa DPRD mengambil inisiatif atas suatu hal yang sangat penting, yaitu perlindungan perempuan dan anak. Tadi Anda kalau menyaksikan pendapat gubernur yang saya bacakan, ada peningkatan laporan kasus kekerasan yang tercatat di Simfoni, sistem informasi yang lembaga ketiga. Di satu sisi itu memprihatinkan, tapi di sisi lain artinya ada keberanian untuk speak up, untuk bersuara, untuk melapor. Karena banyak yang mungkin mengalami itu merasa itu aib gitu. Kalau saya sudah terikat pernikahan, kemudian punya masalah, mengalami masalah, tapi kalau saya kemudian membawa ini, melaporkan itu, dia merasa mengkhianati pasangannya atau merasa malu karena dianggap gagal dan menyalahkan diri sendiri. Nah, pandangan itu melalui berbagai sosialisasi, membuka kanal. Ingat bahwa salah satu inovasi kita yang mendapatkan penghargaan beberapa tahun yang lalu karena sistemnya dibuat sangat holistik. Itu adalah sistem pelaporan yang namanya Lapor Pak, yang dibuat oleh Dinas P3A. Ini mempermudah siapapun untuk melapor dan tidak kemudian lapor terus diculno gitu loh bahasanya. Tapi didampingi sampai betul-betul tuntas. Tantangannya itu justru pasca pelaporan, karena apa? Begitu dia melapor langsung akhirnya bomnya meledak kan, artinya mulai konfrontasi mulai terjadi. Dia akan harus menepi sejenak dari orang-orang terdekatnya. Nah ini yang kemudian juga mungkin jangan dilewatkan dalam andilnya untuk meningkatkan laporan. Tapi artinya kita perlu perda yang lebih kuat, dan inisiatif itu telah diambil oleh rekan-rekan DPRD. Ibu Gubernur memberikan dukungan sepenuhnya. Tadi masukan dari kami hanya masukan administratif aja, masukan teknis yang menyesuaikan dengan aturan mengenai pembentukan perda gitu. Gubernur Jawa Timur melalui wakilnya Emil Elistianto Dardak telah memberikan dukungan serta catatan terhadap Raperda Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, dan tentunya mendorong agar sinergi ini bisa lebih proaktif pada perlindungan kelompok rentan. Kemudian panitia khusus untuk pembahasan rancangan peraturan DPRD tentang kode etik DPRD dan juga tata beracara dari Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Timur juga telah resmi dibentuk. Kemudian terkait dengan laporan RPJMD 2025 hingga 2029 dari Provinsi Jawa Timur telah diterima sebagai dasar untuk menuju pengesahan akhir. Tentunya Sobat Lentera, rapat paripurna kali ini juga bukan hanya sekedar formalitas, tapi juga cerminan komitmen legislatif dan juga eksekutif untuk mendorong tata kelola yang lebih adil, bersih, dan juga berpihak kepada masyarakat. Harapannya adalah dari rapat paripurna ini kita bisa menjadikan fondasi yang kuat bagi Jawa Timur agar masyarakat Jawa Timur bisa lebih inklusif dan juga lebih maju.